Tapi yang di lantai 4 itu saya cuma ngerasa kayak energinya besar sekali, tapi saya seperti nggak berani untuk melihat. Pada saat orang mengakhiri hidup pasti beberapa saat sebelum dia melakukannya dong, itu waktu krusialnya pasti gitu. Ya itu yang dikasih rasanya ke Ferry. Ayama bilang dia mencium bau amis, Ferry bilang kayak cium bau apa? Bau Kebakar. Saya dari awal saya mencium bau bunga. Jangan ditantangin, kita tetap harus ngehargain keberadaan mereka, tapi juga jangan diagungkan karena dia entah itu korban pembunuhan, kita jadi iba, kita kasihan, terus kita jadi ngerasa kayak kita harus baik-baik sama dia gitu. Ngobrol misteri bareng Ambu. Hayu atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayama, kita balik lagi nih di segmen kita yang baru, ngobrol bareng Ambu. Jadi kita masih berdua lagi nih Ayama. Iya sih. Belum. Ya masih bolos sih hari ini masih kan. bolos gitu. Nah kalau yang kemarin di 3 cuplikan kemarin itu kan Mawar nih yang cerita, Ambu cenah nu cerita. Kali ini pakar spiritual saya yang harus bercerita. Jadi mau dioprek-oprek ya? Oprek-oprek, tapi jujur, aku justru bingung ketika ditugaskan untuk menjadi host, tapi yang di wawancaranya teh justru bagian dari tim saya malah jadi bingung. Harus ngomong apa gue gitu. Harus nanya apa, udah diceritain semua gitu kan. Soalnya kita kan memang kedekatan tim itu bukan cuma pada saat kita syuting aja, tapi kita ngobrol juga udah ngebangun chemistry di luar pada saat kamera on ya Ayama. Jadi gini aja, aku pengen Ayama cerita yang belum pernah diceritakan ke aku deh, atau yang belum tuntas diceritakan ke aku barangkali biar sahabat Ambu di rumah juga bisa ambil hikmah atau pelajaran dari cerita Ayama, karena pasti kalau cerita dari Ayama ini ujung-ujungnya itu pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil intisarinya. Waduh, alhamdulillah, masya Allah. Cerita apa nih ya jadi enaknya? Pengalaman gini loh, atau pengalaman pertama Ayama ngerasain bisa berkomunikasi dengan pertama kalinya spiritual banget gitu. Umur berapa? Itu aku 8 tahun. Pertama kali banget itu kayaknya waktu pas masih baru-baru lulus, enggak deh, masih SMA, baru akil balik ya. Baru akil balik. Jadi ada satu peristiwa yang itu kayaknya pembuka portal dan bisa ngelihat gitu loh ya. Langsung dikasih lihat. Langsung dikasih lihat semuanya, langsung jebret gitu loh kayak kebuka. Tapi dari kecil sampai ke gede itu ada satu cerita yang nggak pernah aku ceritain di media nih. Malah nggak pernah diceritain ke siapa-siapa. Nggak pernah ceritain ke media. Awal asal muasal yang membuat saya bingung dengan diri saya sendiri gitu kan. Kok pakai saya lagi kan? Apa aja lah. Jadi waktu itu ada di Palembang ya, di kota Palembang itu pertama kali banget merasain hal aneh. Itu kan aku waktu masih kecil itu kan suka nonton yang namanya kuda lumping, tau nggak? Kuda lumping, tahu ya, kuda lumping yang kesurupan katanya ya. Yang kesurupan makan beling itu kan. Di Palembang juga ada ya Mak? Ada di kampung-kampung Jawa itu biasanya masih ada seperti itu. Jadi kebetulan almarhum papa itu kan salah satu lurah lah di Palembang ya. Lurah di sana. Jadi warga di sana itu ngadain acara apa? Sedekahan lah gitu bahasanya. Kayak hajatan ini kan? Hajatan gitu. Terus ngundang hiburannya itu kuda lumping siang hari kan, dari siang sampai sore. Jadi berjalanlah dengan apa namanya, dengan acaranya itu. Datanglah saya sama ini papa kan, almarhum papa datang ke situ. Nah, nggak tahu keisengan papa kan, jadi papa nih iseng sama yang si pawangnya kuda lumping ini. Pawangnya? Oh, jadi kuda lumping tuh ada pawangnya? Ada, jadi dia ada pawangnya, terus
ada yang tukang nyambukin yang muncul Oh iya. Jadi dia kasih satu ini tantangan sama orang yang si pawangnya. Saya kasih kamu uang 500.000. Zaman dulu kan gede tuh 500.000. Saya masih SMP kalau nggak salah. Jadi saya kasih kamu uang 500.000 dengan syarat kamu bisa bikin anak saya ini kesurupan. Agak beringas ya tantangannya. Suruh anaknya kesurupan. Iya, bikin anak saya ini kesurupan. Dengan biasanya kan kalau si pawang itu buat kesurupan orang kan gampang tuh. Yang udah kesurupan tinggal dideketin aja. Kayak menular gitu ya. Nyamber gitu kan. Jadi percobaan pertama nih. Percobaan pertama itu yang kesurupan, yang pertama kali kesurupan biasanya kan yang paling tinggi tuh ilmunya kan. Jadi pertama kali kesurupan disuruh deketin saya buat masukin, dia genggam tangan gitu kan, fokus katanya. Biasanya kalau dijebret salaman tangan itu kan harus langsung kesurupan. Ini aku enggak, masih pelongo aja, nggak tahu, bingung kan, ngapain gitu. Nah terus pergi tuh yang yang kesurupan itu. Lanjut lagi si pawangnya itu bakar menyan, Ambu. Jadi menyan itu gede tuh tempatnya kayak di baskom dari besi kan, dibakar situ, ditaruh menyan. Saya itu sampai muka saya ditaruh di menyan itu, dalam asap itu. Diasapin tapi mukanya gitu loh, kayak disuruh disembur sama knalpot mobil ini kan. Di situ ada mungkin 1-2 menit. Aku gini-gini kan ke tanah kan. Nah dikiranya kesurupan. Begitu aku buka mata, nggak bisa napas gitu kan. Jalan asap gitu ke muka. Nggak bisa napas. Panas itu pasti kan? Iyalah, orang rambutku semua, muka aku bau menyan gitu jadinya kan. Masih nggak bisa gitu kan. Udah pusing nih, pakai jalan terakhir. Dulu tuh ada namanya minyak air mata putri duyung. Botolnya bening bukan? Iya, botol bening kecil gitu kan. Air mata putri duyung. Jadi minyak itu diolesin ke jidat terus ke hidung kan. Udah disuruh muter-muterin menyan itu. Ya 7 kali capek, nggak kesurupan juga gitu kan. 7 kali capek bener. Sampai nggak kesurupan juga. Dan yang langkah terakhir katanya mau nggak dicoba katanya. Ya udah nggak apa-apa, tapi dicambuk kata dia. Sakit nggak? Ya lumayan kata dia kan. Jadi kaki dicambuk. Kalau kaki aku dicambuk. Beneran dicambuk pakai cambukan? Iya, yang bunyi asli, yang celetar gitu loh. Astaga Tuhan. Jadi pas 3 kali cambukan di kaki kanan. Beneran dicambuk kayak mah? Iya beneran dicambuk. Sakit dong? Iya, sakitnya minta ampun. Aduh, gue bilang gitu kan. Dia pikir kesurupan gitu. Terus yang kedua, terus yang ketiga, celetar gitu. Ya papaku, orang namanya papa, memang dari papa udah iseng ya. Ketawa-ketawa aja sampai si pawangnya nyerah. Langsung kulo nuwun katanya. Minta maaf Pak, saya nggak berhasil katanya. Ternyata bentengnya, katanya ada bentengnya gitu kan. Aku dengerin, benteng apa sih? Gue bilang masih belum ngeh gitu kan. Benteng apa gitu. Nah, dan sekarang saya tahu benteng apa itu maksudnya. Terus seiring berjalan waktu, akil balik lah saya kan, disuruh masuk pesantren, tapi nggak jadi, kabur pesantren. Nah, kabur dari pesantren. Jadi ada satu masa itu aku pulang dari gunung. Jadi di gunung itu tuh aku ngelihat ada sosok gede banget gitu. Nama gunungnya itu sebenarnya namanya itu Bukit Kaba. Tapi karena tingginya itu sudah masuk kategori gunung, jadi disebut Gunung Kaba di situ. Jadi aku ke sana ngelihat sosok gede. Nah, sepulang dari situ itu kebuka semua. Yang orang meninggal di belakang rumah itu yang dia ibu sama 3 anaknya yang dirampok pembunuhan. Itu malam dia meninggal itu kan aku pulangnya maghrib tuh. Aku pulang maghrib, dia itu meninggalnya sore. Nah aku nggak tahu kan, karena kan pembunuhannya kan sore. Aku pulang dari gunung tuh maghrib. Nah dia maghrib tuh ngetok rumah. Siapa dia? Yang dibunuh tadi. Padahal sebetulnya udah nggak ada kan? Udah nggak ada, orangnya udah nggak ada. Tapi waktu itu ayah emang nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kalau dia maghrib ada ngetok. Ada ngetok, minta air. Ngomong? Iya.
Dek minta air katanya, air Siapanya minum. nih? Bapaknya, ibunya? Ibunya Kok serem ya? yang udah mati tadi minta air. Oh iya tunggu sebentar bu, gue bilang gitu kan. Ih, ngeri banget. Aku kan mikir juga kok tumben, gue bilang. Nggak pernahnya si mama ini minta air, gue bilang gitu kan, ibu ini minta air. Tapi namanya orang minta kita kasih lah kan. Dan ceret terus ada pakai 4 gelas gitu. Pas aku mau dari dapur belok ke ruang tamu kan, belok ke ruang tamu, begitu ngelihat pintu di depan pintu itu udah darah semua, ibu itu darah semua, terus anaknya itu ada yang lagi megang sendok, ada parang di tangannya. Terus si anaknya satu lagi itu ada yang udah bocor perutnya, kebelah, dan ada yang otak isinya udah kebelah, ada lehernya yang udah kegorok gitu kan. Aku ini. Jadi waktu pertama, waktu dia ngetok dia masih biasa. Biasa aja. Nggak kelihatan apa-apa. Nggak kelihatan apa-apa. Dan itu dia datangnya sekeluarga. Sekeluarga. Kan Sebetulnya Ayama itu pun udah aneh. Hah? Udah aneh. Iya, Orang mau aneh. minta air minum tuh sekeluarga ngapain? Iya, jadi nggak sih? iya benar. Sebetulnya, tapi kita belum ngeh pada Ibu saat itu itu ya. memang sering negor ya. Sering negor saya kalau lewat depan rumah itu, "Bang," katanya, "oh iya Bu," bilang gitu kan, karena sama suaminya saya kenal. Jadi di belakang rumah kan. Nah, di rumah saya itu sering teman-teman main gaplek gitu kan. Iya. Sering lewat malam, siang, dia sering negor, bahkan sering ngasih kami pisang goreng gitu kan. Baik memang orangnya. Ya Nah, setelah aku ngelihat dia apa namanya? Berlumuran darah. Belum darah itu pakai nampan ya, pakai nampan sama ada ceret itu bengong aku. Diem. Lama aku kata teman aku tuh lama diemnya. Dia aku baru sadar tuh ketika pas ditegur sama teman aku. Astagfirullahaladzim, gue bilang itu. Ngapain kok kayak gitu, katanya mau kasih siapa? Itu aku bilang apa namanya istrinya Pak Dudung minta air. Pak Dudung mana katanya kan? Pak Dudung belakang, gue bilang yang guru SMP. Serius kau katanya kan? Emang kenapa gue bilang kok muka kau sosok banget gitu kan? Sosok serius. Itu kan dibunuh sore tadi. Astagfirullahaladzim. Sore tadi dibunuh. Nah, jadi kami ke rumahnya. Bener. Yang kulihat itu Persis. itu kan masih olah Di TKP, TKP kan? iya benar. Masih olah TKP sama polisi kan? Ada anak yang lagi pegang sendok terus ada parang di sini ada. Kondisinya sama persis. Apa yang terjadi di sana dia tunjukkan, dia kasih Iya lihat. ditunjukin. Nggak tahu itu mungkin salam berpisah atau apa gitu kan. Aku nggak berani dong pulang sendirian kan. Jadi minta temenin aku semuanya. Ada mungkin orang 6 kami di rumah jadinya ya. Karena aku takut kan. Masih belum ngeh apa yang kayak gitu. Jadi kamar itu kan masuk pintu kamar tuh langsung. Kamar 1, kamar 2. Nah, aku tidur di kamar 2 yang atasnya ini belum ada plafon. Langsung ke genteng gitu loh. Karena belum selesai dibangun kan. Jadi aku tidur di sana itu berdua sama Dede lagi nih. Si Dede namanya. Dede tidur. Karena masih kepikiran apa yang ku lihat tadi. Jadi tidur ayam kan nggak sih? Iya. Nggak nyenyak ya. Nggak, Antara tidur antara tidur sama enggak gitu loh. Antara tidur enggak. Merem tapi bisa ngedenger, bisa Si Dede ini memang rambutnya gondrong, Bu. Ya seginilah sih. Oh, rambutnya gondrong. Si Dede ya kan, rambut gondrong. Nah, aku pikir karena kita masih tidur pakai kipas angin, rambut dia tuh kena muka aku kan. Rambut, gue bilang, rambut gitu kan. Dia nih bangun, rambut apaan katanya, nggak sampai gue kibas rambut laki-laki aku kayak gini kan, gondrong sih gondrong. Iya, tapi kan nggak panjang banget, Gak emangnya panjang gue banget. gadis sampo gitu kan. Nah, ya udahlah, aku tidur lagi, masih tidur ayam. Kok baunya nggak enak, aku bilang. Baunya nggak enak. Iya, ada kayak bau anyir darah gitu kan. Masa si Dede halangan, gue bilang laki-laki kan halangan. Kok baunya nggak enak. Aku terus rambutnya itu masih kena muka, kena kuping. Itu ayam mau merem tuh. Merem masih. Aduh, pengen ini. Begitu aku buka mata, si Dede ini lagi main PS di belakang. Nggak tahu aku, jadi ini lagi main PS di belakang sama yang lain. Aku tidur tuh kayak gini. Jadi ini wajahku nih. Nah, si wajah kuntilanak itu di depan muka. Jadi jarak itu cuma 1 bulan. Kuntilanak. Di atas dia ngambang tuh, ngambang. Iya, gitu. aku oke. Jadi aku tidur tuh kayak
nggak bisa ngapa-ngapain sampai ya lagi-lagi si Dede ini datang ke kamar, barulah dia ini, hei ngapain kau kayak orang repan gitu kan, kayak orang ketiban gitu kan. Ini aku lihat ada kuntilanak. Wah nggak wajar lagi rumah kau nih katanya. Kita ke rumah aku aja yuk katanya. Oke lah aku bilang gitu kan, karena aku sendirian di rumah lagi sendirian. Ini kejadian ini malamnya setelah sorenya yang ada yang dibunuh itu. Betul. Oke. Nah sudah, kami mau keluar lah. Jadi keluar dari rumah, teman-teman yang baik yang lain bilang kita bawa aja PS-nya ya. Ya udah bawa PS, bawa kopi, bawa gula, pindah ke rumah Dede. Karena nggak jauh juga, paling sekitar 500 meter. Nah begitu pindah ke rumah Dede ini, keluar rumah, halaman. Nah di halaman itu kan ada pohon minyak kayu putih aku bilangnya, karena bau daunnya itu minyak kayu putih. Kok pohonku ada bulunya gitu kan? Ada bulunya pohon. Bulu? Iya, berbulu pohon itu. Bulu rambut? Iya, kayak kaki orang berbulu gitu loh. Nah, kok ada bulu? Perasaan pohonku nggak ada bulu, tapi kok bentuknya kok kayak kaki orang. Kayak betis gitu kali ya? Nah, kayak betis. Ternyata bener. Begitu kami tuh ngelewatin bawahnya ini rumah nih. Aku tuh ngelewatin bawahnya ini. Kakinya dia? Ngelewatin kakinya. Padahal itu setahuku pohon itu tuh ya pohon minyak kayu putih. Orang dua kok di situ kan. Aku pegang langsung mulut. Kenapa kok katanya? Itu kita nih ngelewat kolongnya si genderuwo kok. Aku bilang itu gede banget katanya. Bener, dia tuh cuma berdiri doang. Diem aja? Rumah, berdiri depan rumah. Diem aja kayak gini. Aku nggak berani noleh ke belakang kan. Cuman dari jauh aku noleh ke belakang akhirnya. Gedenya bener itu. Baru kita kelihatan ketika kita menjauh, baru kita ngeliat ke belakang. Oh bentuknya begitu? Gede banget bentuknya. Jadi ya dengkulnya itu setinggi rumahku tuh. Dengkulnya yang kelewatin itu. Nah, mulai dari situ kan aku cerita tuh sama si almarhum papa kan. Pak, ini kejadiannya kayak begini. Aku nggak kuat, aku bilang gitu. Kenapa nih? Ya udah coba tahan-tahan aja. Gimana cara nahannya aku bilang coba gitu kan. Coba tahan aja. Si almarhum papa senyum-senyum aja itu. Aduh, terus? Jadi senyum-senyum aja. Nanti aku ceritain nih asal usulnya ya. Senyum-senyum aja. Jadi ya udahlah, aku bilang kuat-kuatin aja lah gitu kan. Orang udah ngeliat 1-2 kali gitu kan. Ntar keliat lagi juga biasa aja. Nah, jadi kami tuh, aku sama teman itu pulang dari jalan tuh, biasanya kan malam minggu jalan kan. Pulang dari malam minggu. Biasanya kan kalau kita ngelewatin jalan naik motor kan sering ketemu sama halte busway ya. Halte busway. Nah ini yang epic nih, serem banget. Jadi pas perjalanan pertama ketemu halte busway ada pengemis. Perempuan. Ini malam nih? Malam, pas pulang itu sekitar jam 2 atau setengah 3 lah. Perempuan. Malam itu subuh? Iyalah, udah pagi gitu kan. Perempuan pengemis, rambut acak-acakan, bawa karung, duduk di halte busway. Ngebayanginnya aja udah serem. Iya, duduk di halte busway. Nah, dia tuh selalu dari aku datang sampai aku lewat tuh ngeliat terus kayak gitu kan. Aku bilang, nenek ini lapar kali ya, aku bilang gitu kan. Kita minta duit gitu kasarnya. Duit kalau kita beliin makanan gitu kan. Tapi karena si teman aku nih jalannya ngebut kan, ya udahlah, ya lewat. Terus lewat lagi, ketemu lagi halte busway, ketemu lagi sama nenek itu. Persis. Iyalah, aneh juga itu. Perasaan udah ketemu si nenek ini kan, perasaan udah ketemu di tadi. Apa jangan-jangan dejaku kali ya, bilang gitu kan. Nah, yang pas ketiga itu ada halte busway di depan Punti Kayu namanya. Itu Punti Kayu itu hutan lindungnya di Palembang, di tengah kota. Dan Punti Kayu itu terkenal angkernya. Puncaknya di situ. Dia ketemu, kali ini bukan cuma nantap, tapi ketawa. Ketawa dan keluar taring. Begitu dia ketawa, keluar taring itu panjang. Tapi bentuknya manusia. Masih bentuk Cuma manusia. Dia rambut berantakan gitu. Rambut berantakan dan taring panjang. Langsung ketepuk, kebun, gue bilang sama teman aku. Kenapa kau? Aku ngeliat nenek 3 kali, tempatnya mukanya sama persis tapi tempatnya beda-beda. Nah, kayak pindah-pindah. Iya. Di situ tuh aku udah mulai stres.
Iya lah, kita dibombardir sama sesuatu hal yang nggak biasa gitu ya. Iya, di situ aku udah mulai stres, aku udah nggak sanggup, aku udah didatengin sama apa namanya, temanku tuh ada kenalan ustadz kan, didatengin ke ustadz, di Rukiah itu malah sampai ke Lampung aku. Sampai ke Lampung. Iya, orang itu kata si temen aku, orang itu tuh udah nggak tidur 40 tahun, nggak pernah tidur selama 40 tahun orang itu, perukiah sakti. Pas datanglah ke sana disuruh mandi di bawah, dia kayak ada curug kecil, di curug kecil tuh disuruh mandi aku di situ, mandi di curug kecil, setelah mandi di Rukiah. Aku nggak sadar diri pas di Rukiah, aku juga nggak tahu nggak sadar diri pas di Rukiah. Begitu setelah selesai Rukiah diceritain lah sama si teman aku tadi, kau pas di Rukiah tadi katanya kau tuh ngamuk-ngamuk sampai si yang ustadz itu tadi itu kepelanting-pelanting katanya. Tahu nggak dia bilang apa? Jangan ganggu cucu saya, Kawi itu ustadz palsu. Aku ngomong gitu loh. Ngomong maksudnya Ayama, maksudnya yang ada di dalam badan Ayama ngomong ke orang itu, kau itu ustadz palsu gitu. Ngomong gitu? Iya. Kau tuh cuman cari duit katanya. Masa? Iya. Aku tuh ngomong gitu loh. Gila. Masa sih gue bilang? Jadi Ya, ngebongkar identitas orang aku jatuh. nggak enak kan? Iya. Nggak enak sama tuh abis nggak ada yang bisa megangin, makanya gue dibiarin. Mungkin kalau zaman dulu tuh udah bisa ada video-video tuh, Udah flashback juga viral gitu. ya, udah viral, udah rame nih kayaknya. Serius lu, gue bilang, iya lu ngomong kayak begitu katanya. Waduh nggak enak banget. Jadi pas pulang itu aku minta maaf, Pak, mohon maaf ya itu Mas katanya. Mending diperdalam aja, dipertajam aja katanya, cari guru spiritual. Aduh, gue bilang gitu. Akhirnya aku nggak tahan, udah mau gila ambu. Iya Jadi benar. keringat terus, jadi di depan rumah ada kuntilanak. Aduh, gue bilang gitu kan. Diliatin terus menerus. Diliatin ya. terus, bukan hanya sekebet-sebet, Sebentar, enggak, dia berjalan tik tik tik, terus pocong. Udah makin stres aku kan. Gila, aku aja yang ibaratnya yang kalau yang kemarin sahabat Ambu nonton episodeku sebelumnya, aku bilang kan aku memang intens didatengin. Tapi itu aku ngomongnya intens itu buat aku adalah sekarang kejadian baru 2 tahun lagi aku ngalamin. Ini kalau every day, every night, ketemu begituan, bahkan siang hari. iya, nggak tahu waktu ya. Nggak tahu. Maksudnya, aduh, ya bisa gila bener. Iya bisa. Aku bener-bener stres tuh sampai si apa namanya, nenek bongkok lu deh, nenek bongkok. Jadi lucu sih ceritanya. Jadi nenek-nenek ini jalan tuh tek di depan rumah. Aku lagi ngambil air kan, dulu kan masih Jam coba berapa tuh? kan. Jam berapa? Siang. Oh. Mau mandi siang lah ibarat baru bangun. Jadi mandi siang tek. Cuk kata dia. Nenek, kenapa nek katanya? Minta air. Tapi Ayama tuh hebatnya gini loh. Semuanya itu mereka tuh berkomunikasi, bener-bener ngomong. Kalau aku kan Iya. nggak ada yang ngomong Ayama. Iya, dia enggak. Aku jadi dibilang orang gila juga. Iya, Kamu tadi ngomong sama siapa katanya kan? Iya bener. Jadi minta air. Kenapa? Mau basuh kaki. Katanya. Ini kotor. Lah kagak pakai sendal bilang gitu kan? Udah. Iya bener. Ini lucu ini ceritanya. Jadi aku ambil air buat basuh kaki. Mau minum nggak nih? Nanti kalau mau minum Diambilin lagi. ambilin. Udah datang. Ambil bawa minum ke sini nek. Ya, Cuk. Nanti ada orang datang katanya. Nah, pas orang datang dia bakal nginfoin ke kamu siapa jati dirinya. Biar kamu bisa lega kata dia. Jadi bener si nenek pergi tek jalannya jadi cepat langsung. Oh, itu Ayama lihatnya dari belakang gitu. Iya dari belakang, makanya aku bilang nenek-nenek jalan cepat lucu kan gitu kan, kan jadi lucu gitu. Lah si nenek-nenek gue bilang, aku masih nggak ngeh kan. Jadi bener, habis maghrib saya tuh tidur. Nggak boleh tuh sebenarnya. Nah iya, tapi ngantuk banget. Jadi habis maghrib saya tidur, datanglah si orang itu yang dibilang sama si nenek. Cowok, Oke. kakek. Dia bilang, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam gue bilang. Dia memperkenalkan diri lah, nanti gue kasih tahu. Dia memperkenalkan diri. Ini jangan ditutup.
semakin kamu beribadah ini akan semakin tebal. Kenceng. Iya, kuat. Udah ngomong gitu doang. Langsung kebangun gitu kan. Makin nggak kuat lagi aku nanya ke papa aku nggak kuat lagi, ajarin. Kalau memang nyuruh aku seperti ini, ajarin dia bilang. Oke, diajarin. Nanti kamu temuin ada teman papa, katanya kalau papa yang langsung ngajar ngasih tahu, kamu pasti nggak mau nurut, kata dia kan. Biasalah anak orang tua kan ada bandel gitu. Iya. Jadi saya ditemuin lah sama guru spiritual di Sumatera Selatan, namanya Diajeng Kartikasari. Nah itu, assalamualaikum kalau nonton ya. Makasih banyak atas bimbingannya Jadi begitu datang dia udah tahu. Aku aku belum cerita. Nggak cerita apa-apa lah ya, udah tahu. Terus piye katanya? Dia kan orang Jawa kan, orang Solo, orang keraton ya kan. Aku ini udah nggak kuat lagi katanya. Terus maumu itu Dihilangkan. apa? Kalau ditutup itu sangat sayang sekali karena potensi kamu itu bisa dikembangkan. Aku bilang ya nggak apa-apa sih kalau dikembangkan untuk bantu orang lain, nggak apa-apa. Jadi ya udahlah katanya. Jadi diajarkan sama dia itu tentang bagaimana cara memfokuskan pikiran sama fokusin energi. Ternyata itu bisa dikontrol melalui energi, dan aku baru tahu itu kan setelah dikasih bimbing sama dia, dikasih kemampuan sama dia, diperdalam gitu kan, dan baru enak. Enaknya gini, jadi aku bisa kapanpun perkuat itu, kapanpun bisa perlemah itu. Jadi kalau aku butuh fokus yang lebih tinggi untuk melihat hal-hal seperti itu, ya aku bisa gitu loh. Dan makin kesini kemampuan yang pernah aku milikin itu aku sambungkan ke agama supaya nggak melenceng. Nah, ini ada kejadian melenceng lagi nih. Ini nggak pernah aku ceritain ke media manapun. Walaupun di podcast apapun nggak pernah aku cerita ya. Jadi setelah 5-6 tahun setelah kejadian itu, kita break dulu sebentar. kayaknya nih, waduh, ini minuman favorit ya? Minuman favoritku. Aku teh lapar ayama tadi teh aku tuh pesan makan. Jadi sahabat Ambu, kita tadi lupa mention ya. Seperti biasa lokasi kita tidak pernah berganti. Kita masih ada di Yellow Cafe Jakarta. Ini makasih ya Mbak. Makasih Mbak. Mbak, ininya satu lagi ya? Nah, satu lagi ya? Ini kayaknya enak banget ya, itu apa ya? Ini iga bakar, jadi ayama. Oh serius, ada iga bakar di sini? Iga bakar, dan ini harganya di bawah 50.000 aja. Oh serius, di mana-mana iga bakar mah 75.000 kan? Ya, apalagi kalau di tempat-tempat yang namanya kafe, udah jarang lah di bawah 100.000. Iya ya. Ini terus di bawah 50.000 aja, udah dapat iga yang lembut banget, dan ini tuh menu favoritku. Kalau setiap aku ke Yellow, aku pasti pesen ini. Itu kayaknya menggoda selera banget. Aduh, suruh siapa nggak pesen? Ya? Aku tadi masih kenyang sih. Nah, aku ada minuman favorit kedua, ini namanya es lemon tea. Dan ini bisa anak Ambu lihat sendiri. Gelasnya aja segede gini gitu loh. Dan harganya murah, sama kayak kita pesen es teh manis lah. Iya. Pokoknya kalau kalian punya budget yang aku mau hemat bulan ini tapi aku harus traktir teman-teman, atau aku mau arisan, udah datang ke sini aja, karena di Yellow Cafe itu punya meeting room yang sekarang kita pakai untuk podcast kita. Betul sekali. Ini full AC, sudah disediakan dengan berbagai macam fasilitasnya. Jadi tinggal datang ke Yellow Cafe yang ada di Kuningan, Jakarta Selatan. Bahkan bisa karaoke di sini, Ambu ya? Bisa. Terus ada medianya. Nanti anak Ambu kalau ada yang kesini minta Ambu nyanyi satu lagu, boleh kali ya, satu lagu ya? boleh nanti extra charge ya. Extra charge. Jadi, nah ini nih enaknya kita kan pengen bikin segmen podcast ini lebih santai ya Ayama ya. Iya. Jadi kita mingle aja, ngobrol-ngobrol santai sambil makan, atau mungkin buat sahabat Ambu yang mau ikutan makan bareng sama kita, boleh. Boleh, diperbolehkan sekali. Diperbolehkan banget, tapi
Syaratnya cuma satu, mau berbagi cerita spiritualnya ke kita. Betul sekali. Ya. Ini Kalau kita yang lanjut. mau ikutan? Aku lanjut nanti aja ya di segmen kedua. Oke, kita Udah di makan segmen dulu. Kita makan dulu. Setelah makan nanti Lanjut segmen kedua. lanjut cerita selanjutnya tentang santet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.